Prinsip, pola pikir, dan cara hidup orang Tionghoa. Hari ini kita kembali lagi ke channel Ozone Man. Kali ini kita akan membahas prinsip hidup dan pola pikir dan cara hidup orang Tionghoa. Tentu saja apa yang dituturkan dalam video ini tidak mewakili semua orang Tionghoa, namun mayoritas orang Tionghoa yang masih memegang teguh prinsip hidup para leluhur akan terwakili oleh video ini. Jika ada kekeliruan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pertama-tama dalam prinsip hidup orang Tionghoa, keluarga adalah yang utama. Seseorang harus menjaga keluarga dan tidak melakukan sesuatu yang berdampak buruk bagi keluarganya. Sehingga orang-orang Tionghoa cenderung menghindari masalah yang dapat merembet membahayakan keluarganya. Oleh sebab itu, orang-orang Tionghoa menghindari hal-hal yang dapat memicu kemarahan orang banyak, yang dapat mempermalukan dan membahayakan keluarganya. Orang-orang Tionghoa yang masih memegang prinsip adat tradisi leluhur sangat menghormati orang tua dan para leluhur sebagai warisan adat budaya bakti kepada orang tua. Segala upacara sembahyang kepada Tuhan Tien selalu melalui perantara para dewa yang kebanyakan merupakan para leluhur yang berhati bersih, yang dahulu kala membina diri dan banyak berjasa pada orang banyak. Orang Tionghoa sejak dahulu kala sangat banyak merantau dan akhirnya menetap di suatu daerah, seperti contohnya Indonesia. Walaupun menghadapi berbagai rintangan dan diskriminasi, orang-orang etnis Tionghoa peranakan sudah menganggap tanah kelahirannya sebagai tanah air tercinta. Sehingga hubungan mereka dengan negara leluhur mereka sudah jauh. Namun, kebanyakan tetap mewarisi adat budaya leluhur. Dalam pola pikir orang Tionghoa, mereka hanya ingin hidup mapan dan tenang, membahagiakan keluarga tercinta, sehingga jarang ingin terlibat dalam dunia politik militer yang penuh dengan prahara. Mereka tidak ingin membahayakan orang-orang yang mereka cintai. Setiap manusia tidak pernah bisa luput dari salah-salah kata dan perbuatan. Kita dapat melakukan sebuah kesalahan yang tidak kita sadari. Sebagian orang Tionghoa, sebagian kecil, yang menutup diri dari lingkungan yang berbeda etnis dikarenakan mereka takut dalam kehidupan sosial antar etnis terjadi salah-salah kata atau perbuatan yang akhirnya berdampak perselisihan yang akan membahayakan dan menyakiti keluarga mereka. Intinya, mereka hanya berupaya sebaik mungkin melindungi orang-orang yang mereka cintai. Sebelum kita lanjut video ini, tolong like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Cara pikir orang Tionghoa sangatlah simpel. Bersabar dan bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan orang-orang yang mereka kasihi. Orang-orang Tionghoa adalah pedagang yang unggul, meski tidak semuanya. Dalam benak mereka, mereka selalu ingin hidup mandiri, membuka usaha. Tujuan mereka adalah masa depan yang lebih baik. Banyak orang Tionghoa merantau jauh demi masa depan, tanpa bekal harta benda maupun pendidikan. Namun akhirnya sukses dengan disiplin dan kerja keras. Dalam sejarah orang Tionghoa, mereka merantau kemana-mana hanya untuk tujuan mencari hidup yang lebih baik. Mereka bekerja keras demi membuka usaha milik mereka pribadi. Kemanapun orang Tionghoa pergi, tidak pernah ada sejarah di mana mereka datang dengan niat menjajah dan menyebarkan ideologi kepercayaannya. Mereka datang untuk berdagang. Mereka tidak datang untuk menjadi tokoh yang diagung-agungkan penduduk setempat. Mereka cenderung low profile. Orang-orang Tionghoa datang dengan membagi kebudayaan, kuliner, seperti di Indonesia. Ada kuliner misalnya bakmi, bakso, pangsit, dan lain-lainnya yang merupakan warisan dari budaya etnis Tionghoa.
Mereka datang dengan membaur dengan budaya setempat, tidak mengubah budaya setempat. Takut akan kehilangan orang-orang yang mereka cintai, membuat mereka menghindari konflik dan dituntut berpikir jernih dalam bertindak, tidak terpancing emosi. Bisa Anda lihat kecintaan akan keluarga ditunjukkan dalam upacara sebelum pemakaman yang diadakan antara 3 hingga 7 hari, agar orang-orang dapat datang memberi hormat dan berkabung. Bahkan dalam tradisi Tionghoa zaman dulu, setelah jasad dimakamkan, sanak keluarga masih berkabung hingga 3 tahun. Di sini dapat kita lihat dan simpulkan bahwa kebencian dan kecemburuan sosial yang selama ini adalah produk propaganda di mana orang-orang tidak mengerti prinsip pola pikir dan cara hidup orang Tionghoa. Seharusnya kita bersama-sama membangun negeri ini dengan mengesampingkan segala perbedaan. Jangan mudah terpancing provokasi, lebih berpikir jernih, jangan membawa kebencian buta, dan selalu menghormati satu sama lain. Ada fenomena yang aneh. Orang Belanda pernah menjajah Indonesia. Saat ini orang Indonesia tidak membenci orang Belanda. Orang Jepang pernah menjajah Indonesia. Saat ini orang Indonesia tidak membenci orang Jepang. Orang Amerika pernah membom Jepang dengan bom atom. Jepang bersekutu dengan Amerika. Tetapi orang Cina Tionghoa ada nilai sendiri. Ini semua karena ada pihak yang melakukan propaganda. Datang dengan damai, membaur dengan damai, hidup dengan damai. Terima kasih, sekian video kita kali ini. Tolong subscribe, like, dan share. Kita bersama membagikan kebenaran.